Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memberikan tutorial bagaimana cara memasang aplikasi iPusnas di laptop kita dengan menggunakan aplikasi Nox Player, sehingga kita bisa meminjam buku di Perpustakaan Nasional Digital di laptop kita. Pertama, kita download dulu Nox Player, kemudian kita install. Setelah kita install, kita buka. Setelah aplikasi Nox Player ini terbuka, berarti sama kita sudah berada di HP Android. Kira-kira seperti itu. Di sini kita mau install aplikasi iPusnas. Kita cari aplikasinya di sini, klik. Terus di sini kita ketikkan iPusnas, enter. Nah, kita cari di sini yang aplikasi Google Play, klik dengan Play Store, just one. Nah, ini dia aplikasi iPusnas, kita install. Aplikasi iPusnas ini adalah semacam sebuah aplikasi yang isinya buku-buku digital yang memang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Banyak sekali buku yang bisa kita akses di aplikasi ini. Dan ini bagusnya kita manfaatkan selama, apalagi pandemi corona sekarang, kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi ke perpustakaan secara fisik. Maka ini adalah pilihan yang tepat bagi kita untuk tetap membaca buku dengan memakai aplikasi iPusnas. Sekarang kita open, continue, terus continue, start now. Kita sudah masuk ke dalam perpustakaannya, dan kita sudah bisa mencari buku di sini. Misalnya contoh psikologi komunikasi. Nah, ini ketemu segala buku yang berhubungan dengan psikologi komunikasi. Kita klik ini. Karena kita belum login, maka kita harus login dulu. Baik, kita login dengan continue with email. Tulis email kita di sini. Masukkan passwordnya. Next. Ya, sudah masuk. Nah, seperti ini tampilannya di dalam aplikasi Nox Player ini. Jadi persis seperti di dalam Android. Nah, di sini tersedia ribuan atau puluhan ribu buku di sini. Misalnya kita mau cari tentang mata kuliah, misalnya matematika. Kita ketik di sini. Keluar di sini buku-buku ensiklopedia matematika, matematika teknik, proyek matematika. Kita cari misalnya psikologi. Enter, keluar semua psikologi. Psikologi pengantin, psikologi persuasi, psikologi keluarga, eksperimen. Apalagi misalnya hadis. Enter, nah keluar semuanya buku-buku hadis di sini. Atau misalnya fotografi. Enter, maka akan keluar di sini foto-foto tentang fotografi. Nah, seperti ini ada buku kategorinya. Di sini ada pustakanya. Kemudian di sini ada rak bukunya nanti kalau kita minjam. Berarti saya sekarang sudah login. Buktinya di saat saya klik ini sudah login Muhammad Fajri di sini. Nah, berarti saya sudah bisa minjam. Kalau nggak salah aturan sekarang kita bisa minjam 3 buah buku dalam sehari dengan jangka waktu peminjaman 2 hari kalau nggak salah. Nanti kalau sudah 2 hari dia akan hilang secara otomatis di rak buku kita, dan kita hanya bisa membaca di dalam aplikasi ini, nggak bisa kita download. Contoh misalnya saya mau cari buku tentang psikologi komunikasi. Enter, keluar di sini buku psikologi komunikasi. Saya klik ini misalnya. Berarti buku ini copy numbernya itu 0, artinya tidak tersedia, berarti sudah ada orang yang minjam. Barangkali stoknya mungkin ada 2 atau 3 dan orang sudah minjam.
sedangkan ukuran filenya 3,3 MB. Bukunya Psikologi Komunikasi, tapi dia di sini katanya antrian. Berarti bukunya stoknya sudah habis, dipinjam oleh semua orang. Nah, sini buktinya 0 kopi. Kalau seandainya tersedia, dia akan informasikan di sini misalnya 2 kopi, 3 kopi dan sebagainya. Artinya ada 2 buku, 3 buku. Nah, sekarang habis. Maka kita boleh klik kalau untuk antrian. Nah, kita kembali lagi. Misalnya Psikologi Komunikasi ini, coba kita klik, masih dipinjam orang apa enggak? Berarti juga habis, lagi dipinjam sama orang. 0 kopi. Di Hermeneutik Komunikasi coba. Nah, ini bisa dipinjam. Nah, ini borrow, dipinjam, boleh dipinjam. Silakan pinjam karena di sini masih ada 5 kopi. 5 buah buku. Ukurannya 2, MB. Nah, sekarang kita pinjam. Klik ini. Klik juga di sini available 5 books, 5 book. Dia loading. Tunggu konfirmasinya. Apakah kamu yakin ingin minjam? Yes. Buku telah disimpan di dalam aplikasi ini. Close. Sekarang kita sudah bisa baca. Kita mau baca di sini juga bisa langsung read. Kita sudah bisa membaca bukunya di sini. Tampilan pembacanya, klik di sudut sini. Klik, kita ambil misalnya transition to the side, misalnya ke samping, bisa kita. Jadi tampilannya bisa ke bawah, transition down, transition to the side, transition paper card. Nah, ini seperti kita membalik buku. Nah, gitu. Jadi kalau kita misal seperti ini, terus di mana letak buku yang telah kita pinjam tadi, cukup kita arahkan ke sini. Ini lambang pustaka atau rak, tinggal diklik. Nah, disinilah buku yang kita pinjam tadi.